Mungkin teman-teman pernah dengar istilah pengurusan pajak ya. Sering kita dengar beberapa wajib pajak yang diperiksa pajak. Nah, ini akan kita bahas apa aja yang menjadi dasar pemeriksaan itu terjadi dan apa aja yang menjadi dasar penyelesaian yang akan diperiksa yang pemeriksa atau bisnis. Dasar pemeriksaan itu adalah sebenarnya berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh pajak penelitian atau penelitian terkait administrasi terkait yang dilakukan oleh pajak baik secara nasional pribadi korporasi atau badan. Nah, jadi orang berwajib pajak itu sesuai dengan aturan undang-undang mereka akan menguji pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang dan yang ada yang dilakukan dalam setiap masa atau bulan, ada yang dilakukan dalam setiap periode atau tahun atau takwin ya. Jadi mungkin teman-teman sudah mempelajari SPT masa atau SPT tahun ada pribadi atau untuk badan untuk pajak badan. Terus tujuan lainnya adalah dalam melakukan pelaksanaan. Mereka akan mengerjakan, mereka mensamping satu masa atau mereka mensamping dalam satu tahun tertentu. Mereka menguji pelaporan kita dan saya pastikan apakah wajib pajak sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga ketika mereka mencurigai, pada awalnya kan mereka mencurigai, belum. Jadi pengurusan itu awalnya sebenarnya mencurigai dulu. Jadi ini akan untuk dan klarifikasi di pajak. Jadi kita nanti akan Nah, bagaimana sih alur di dalam pemeriksaan? Jadi ada dalam pemeriksaan orang itu tidak tercatat dalam institusi dilakukan dalam jadi mereka itu harus ada di istilah penugasan perencanaan, ada perencanaan sehingga mereka sudah melakukan penugasan mereka melakukan SP surat pemberitahuan ya pemberitahuan dalam perusahaan. Nah, ini pemberitahuan kepada wajib pajak. Terus setelah ada SP2, mereka kan meminta peminjaman dokumen. Bukan boleh dalam materi pemeriksaan ya, materi pemeriksaan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan penelitiannya, yang dilakukan oleh Fiskus atau Sken Pajak. Setelah itu mereka melaksanakan pengujian. Apa sih mungkin teknik pemeriksaan ya melakukan itu teknik pemeriksaan melakukan pemberitahuan hasil ya biasanya pemberitahuan hasil ini atau SPHP adalah hal-hal yang menjadi temuan di dalam pemeriksaan. Itu akan kita cross check apakah kita setuju dengan SPHP atau tidak. Jika kita tidak setuju, kita bisa melakukan bantahan lah ya, klarifikasi. Nanti ada pembahasan dengan equivalence ya. Setelah nanti pembahasan aset dan closing conference dan mana yang akan kita setujui, mana yang kita sanggah dengan beberapa dokumen pendukung kita bisa menyanggah, maka kita akan membahas kembali kepada CJ dan akan menerima data pemeriksaan akhir. Berarti untuk kita akan menerima laporan pemeriksaan. Setelah itu nanti ada semacam etapan. Apakah hasil kita mengakibatkan pajak lebih atau mengakibatkan kurang bayar atau mengakibatkan lebih bayar pajak. Nanti kita harus melihat surat pajak yang diberikan oleh pajak. Lalu pemaksaan kegiatan perusahaan ini sudah kita lihat mengikuti ketentuan tadi memberitahu kepada wajib pajak pinjaman dokumen, nah pilihan penelitian,
Jadi setelah udah closing, dimuncul lagi laporan HP acara sertifikat itu. Terus sebelumnya terus ada sedikit nanti akan sedikit memberikan beberapa kritik atau memberikan pemahaman juga kondisi-kondisi yang kita lakukan di dalam observasi perpajakan. Pemeriksaan itu juga ada wewenang dalam pemeriksaan, mau pemeriksaan lapangan ataupun pemeriksaan kantor. Jadi pemeriksaan lapangan ini dibedakan. Pemeriksaan lapangan misalkan melihat meninjau dan atau mencatat dokumen. Sedangkan pemeriksaan dalam kantor wajib pajak akan dipanggil oleh pihak DJP kantor pajak. Terus pemeriksaan lapangan mengakses menunggu data yang dikelola secara elektronik. Sedangkan pemeriksaan kantor adalah melihat atau meminjam buku atau catatan yang ini adalah pemeriksaan lapangan. Wajib pajak bisa memasuki dan memeriksa tempat ada atau ruang. Dan itu ada yang meminta dokumen atau uang atau barang. Tapi kita bisa minta dan kita bisa mengarahkan itu adalah terkait ke arah-arah dokumen tentang perpajakan. Dan kasih batas-batas juga gitu. Tapi itu mungkin secara penyampaian bahasa. Saya harus meminta wajib pajak untuk bisa berguna kelancaran perusahaan. Jadi mereka juga bisa meminta kita korporatif ya dalam mana supaya dalam perusahaan itu Maaf, suaranya sedikit hilang. Oh, masih hilang. Halo, kedengaran nggak ya? Iya, ini sudah kedengaran. Tadi sedikit agak menghilang suaranya. Oh ya. Ini udah kedengaran ya, Mbak ya? Sudah, teman-teman yang lain? Teman-teman dengar enggak? Suaranya patah-patah, Mbak. Sudah kedengeran, Mbak. Sedikit patah-patah Bapak itu, teman-teman. Di depan-depan ya. Iya. Kalau sekarang masih patah-patah? Sudah aman? Sudah lumayan jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya untuk pemeriksa lapangan dan pemeriksaan kantor. Jadi ini pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor ini ada beberapa hak wajib hak sivilis untuk melakukan kewenangannya pada proses pemeriksaan. Nah, misalkan mereka di dalam pemeriksaan lapangan kita wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran perusahaan. Dalam pemeriksaan kantor juga mereka juga bisa meminta bantuan untuk memberi guna kelancaran perusahaan itu juga. Terus misalkan mereka melakukan penyegelan, ketika mungkin orang pihak fiskus bisa melakukan penyegelan atau tempat ruang tertentu serta barang yang bergerak tidak bergerak. Jadi mereka bisa melakukan hal tersebut. Jadi mereka bisa melakukan itu. Terus mereka juga secara mengusulkan bisa meminjam kertas kerja pemesan yang dibuat oleh akuntan publik dan wajib pajak. Jadi kan satu perusahaan ketika sudah dikerjakan akuntan publik atau KP, mereka punya hak untuk dalam meminta kerjanya, kertas kerja, dasar kerjanya. Biasanya beberapa kertas kerja itu bisa disebut dengan bagaimana sih si kantor akuntan publik itu menentukan istilahnya opini, menentukan opini apa sih kasarnya menentukan opini dari hasil auditnya gitu. Karena kan ada beberapa opini-opininya. Terus pastikan sudah dilakukan oleh akuntan publik juga bisa dalam melakukan pemeriksaan atau memvalidasi kan KAP itu kan akan memvalidasi apakah alur pencatatan akuntansi ini sudah sesuai dengan ketentuan PSAK dan kawan-kawannya ya. Sehingga orang pajak ya bisa meminta kertas kerjanya. Kertas kerjanya untuk apa?
untuk mereka mengkolaborasi mana-mana yang memiliki pajak bisa diterima secara perpajakan dan tidak diterima secara perpajakan. Terutama itu adalah di bagian-bagian mungkin seperti beban-beban ya, biaya-biaya yang diterima dan diterima secara perpajakan. Kita bisa melihat juga sering terjadi dalam koreksi-koreksi fiskal. Kan? Terus kewajiban pemerintah apa? Selain pemerintah itu memiliki wewenang, mereka memiliki kewajiban juga. Mereka harus memberitahu ya, menyampaikan bahwa pemeriksaan itu berdasarkan surat perintah dari kepala pajak nih. Terus mereka harus juga menuangkan hasil pertemuan. Jadi semua hasil pertemuan dalam pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan yang dilakukan di pajak itu harus ada metodenya, ada catatannya ya. Harus mereka sampaikan. Dan menghilangkan tanda pengenal ya, mereka menentukan tanda pengenal biasanya di surat SP2 udah diperkenalkan siapa menjadi supervisornya, siapa menjadi ketua pemeriksa, siapa menjadi anggota, itu akan diperkenalkan. Terus memberikan penjelasan, mereka harus memberikan penjelasan apa sih alasan mereka melakukan pemeriksaan itu, hal-hal apa sih yang diperiksa, apa sih yang menjadi sumber pertanyaan mereka gitu. Misalkan pemeriksaan karena mereka melihat ada pencatatan kita yang kurang, kita harusnya masuk tentang pajak, atau pemeriksaan karena lebih bayar atau restitusi, mereka akan dijelaskan kenapa. Terus melakukan pembinaan juga kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang ya, perpajakan menyampaikan saran-saran. Jadi jangan secara tertulis nih, kita harus sampaikan juga ini, misalkan kita memiliki kesalahan dalam pembentukan terutang pajak. Mereka akan kasih saran-saran kepada kita bagaimana tidak terulang untuk kesekian kalinya ya, bagaimana nggak terulang untuk kesekian kalinya. Jadi perlu kita ini juga ya, perlu kita minta juga saran-saran dari mereka, karena istilahnya ketika kita menjadi sampling pemeriksaan apa yang kita catat, artinya ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki, perlu kita bagi seperti apa supaya tidak menjadi sampling sekian kalinya masa-masa berikutnya, supaya kita tidak jadi langganan di SP2 atau tidak langganan untuk dikasih SP2 DK ya, atau tidak langganan untuk pusat, atau supaya pemeriksaan kita juga smooth. Bisa aja kan kita langganan pemeriksaan karena kita restitusi, mungkin ada beberapa perusahaan itu karena kita mengajukan restitusi, misalnya dibayar PPh badan kita atau PPN kita karena akibat transaksi kita bisa ada kepada pemungut ya, jadi kita jadi dibayar. Nah, terus bagaimana sih hak wajib pajak? Kita memiliki hak juga, kita bisa meminta kepada mereka mana tanda pengenal mereka, mana dokumen pemeriksaan mereka yang sehubungan dalam pemeriksaan ya, bisa lapangan misalkan. Ya, jadi kita tidak ujuk-ujuk, misalkan kita disuruh harus datang ke kantor, mana suratnya itu, kita bisa dapat sendiri. Tidak mau, karena kalau nggak ada surat kita tidak bisa hadir gitu. Atau kalau tidak ada surat kita tidak ada dasar untuk permisi dari perusahaan untuk menuju kantor pajak, atau terus kita bisa meminta juga kepada mereka memperlihatkan tanda pengenalnya. Terus ketika misalkan ada yang paling penting adalah ketika kita merasa ini tidak pantas untuk dikoreksi, misalkan ada sesuatu hal yang dikoreksi, kita bisa mengajukan permohonan ya, kita untuk mengajukan permohonan agar perlu sanggahan ya, permohonan untuk kita menyanggah bahwa dengan penjelasan ya, kembali kita mempunyai hak untuk menyanggah, melakukan permohonan agar kita itu tidak menjadi objek misalkan, atau itu tidak diperiksa atau tidak dijelaskan kronologisnya dengan bukti bahwa itu sebenarnya tidak objek dan sudah sesuai apa yang kita lakukan. Jadi kita punya hak juga. Nah, apa yang menjadi hak kewajiban kita? Kita wajib memperlihatkan dokumen-dokumen yang penting ya di dalam proses pemeriksaan, dokumen penting dalam proses pemeriksaan. Misalkan mereka minta laporan keuangan, misalkan mereka minta rekening koran, itu wajib ya. Apa data-data yang mereka minta wajib kita support ya. Memang itu kewajiban kita pajak bagi wajib pajak. Agar apa? Karena supaya dalam kelancaran proses pemeriksaan dan supaya tidak ada dugaan-dugaan bahwa pemeriksaan ini ada wajib pajak menyembunyikan data atau tidak korporatif. Itu sangat berbahaya, itu tidak baik bagi kita sebagai wajib pajak.
Nah, bagaimana sih skema yang dilakukan di dalam SPHP, dalam pemeriksaan itu skema penghitungan PPh. Sebenarnya pemeriksaan itu lebih banyak, kita harus perlu tahu sekarang ibaratnya skema penghitungan PPh. Mungkin teman-teman sudah dipelajari apa itu laporan komersil, apa laporan keuangan menurut komersil, mana itu laporan menurut fiskal. Dan terjadinya koreksi fiskal antara komersil dan fiskal itu yang mengakibatkan ada gap di antara catatan laporan keuangan fiskal dan laporan komersil dengan laporan keuangan fiskal. Kenapa? Laporan keuangan itu didukung dengan PSAK, tetapi secara laporan pajak fiskal itu didukung dengan undang-undang perpajakan dan undang-undang perdata lainnya. Ya. Nah, ada beberapa hal pengakuan yang tidak sama, terutama dalam pengakuan biaya kebanyakan. Ada biaya-biaya yang menurut pajak itu tidak bisa dibebankan, tetapi menurut akuntansi tidak dibebankan. Kenapa? Di dalam akuntansi, setiap transaksi harus dimasukkan ke dalam jurnal. Ya, masukkan ke dalam jurnal. Karena apa? Supaya segala transaksi tercatat itu kan nanti akan disusun laporan keuangan. Laporan keuangan nanti akan ada GL account-nya atau general ledger, ada trial balance-nya. Semua transaksi yang terjadi di dalam satu perusahaan itu wajib di jurnal, mau itu transaksi yang hal-hal ATK yang kecil atau bank tiket atau pembelian atau penjualan hal yang kecil itu dicatat. Tetapi di laporan perpajakan catatan itu akan dikoreksi mana yang menjadi beban. Nah, prinsip pajak tidak akan bisa dibebankan satu biaya jika tidak berhubungan dengan bisnis. Jika tidak berhubungan dengan bisnis, katakanlah ibaratnya teman-teman satu departemen, bukan satu ruangan, satu kantor, satu departemen. Tiba-tiba ada acara ulang tahun lah, misalkan ulang tahun teman kalian di satu departemen, ada salah satu karyawan satu departemen ulang tahun, terus merayakan ulang tahun dengan biaya dan merembes kepada kantor. Nah, secara akuntansi mungkin itu bisa di jurnal reimbursement, ya reimbursement atau untuk makan-makan. Tetapi di dalam akuntansi, di dalam fiskal itu tidak bisa karena tidak berhubungan dengan bisnis. Nah, itu bisa masuk ke dalam natura, ya ke dalam natura atau kenikmatan. Jadi contoh hal itunya seperti itu ya. Nah, akuntansi itu, akuntansi adalah dalam prosesnya ada PSAK dan teman-temannya, ada neraca, rugi laba, atau komersil ya. Terus secara peraturan perpajakan ada rugi laba fiskal. Nah, ini rugi laba fiskal yang menurut perpajakan, yang rugi laba yang setelah dilakukan representasi fiskal. Ya, tadi koreksi positif dan koreksi negatif, ada beda tetap, ada beda waktu. Setelah itu akan muncul PPh terutang pajak terkininya setelah melakukan koreksi fiskal dan berdasarkan laba rugi yang menurut fiskal. Nah, terus ada beda waktu pajak tangguhan ya, pajak tangguhan. Misalkan itu terjadi di dalam penyusutan. Misalkanlah teman-teman di dalam perusahaan menyusutkan satu aset jadi detok, ya. Mungkin teman-teman di dalam perusahaan bisa aja, menurut akuntansi bisa disisihkan 1 tahun, bisa disisihkan 2 tahun, bisa disisihkan 3 tahun. Tapi menurut perpajakan itu ada aturannya. Oke. Nah, jadi gini, jadi misalkanlah di dalam proses penyusutan ya, mungkin teman-teman misalkan memiliki aset, kita anggaplah laptop ya, aset laptop kita anggaplah 10 juta ya, kita anggaplah aset laptop itu 10 juta. Mungkin di dalam teman-teman bisa menyusutkan aset tersebut untuk menghitung apa ya, akumulasi kerusakannya dan disebutkan depresiasinya lah ya. Oke, 1 tahun boleh, 2 tahun boleh, secara kalkulasi boleh ya, karena tidak dirincikan berdasarkan di PSAK ya, tidak di dalam akuntansi itu tidak ditentukan. Karena apa? PSAK itu melihat nilai buku dan nilai
nilai itu satu aset ya. Tetapi pajak dia mengatur berapa lama dia bisa disisihkan, didepresiasikan. Misalkan detok itu masih ada kelompok 1 langsung 4 tahun. Tapi misalkan akuntansi itu disisihkan cuma 2 tahun, nah kelamaan dong. Misalkan detok 10 juta 4 tahun kelamaan, udah disisihkan 2 tahun. Sehingga akan terjadi selisih penyusutan. Selisih penyusutan ini akan menjadi dasar koreksi. Nah, ini akan bersifat fiskal. Karena apa? Artinya akuntansi sudah terlebih dahulu mengakui bebannya terlalu besar. Beban yang diakui akuntansi itu terlalu besar, maka akan dikoreksi bebannya itu sesuai dengan selisihnya. Ya, beban penyusutannya akan masih terjadi koreksi. Nah, terus bagaimana sih bentuk rekonsiliasi fiskal? Nah, ini ya. Beda tetap, ada komersil, ada fiskal. Ada penghasilan itu nanti di dalam penghasilan itu akan dibedakan secara fiskal. Ada yang bukan objek pajak, ada dikenakan PPh final. Contohnya ya, mungkin kita anggaplah penghasilannya misalkan pendapatan itu perusahaan jasa ya, kita anggap perusahaan jasa. Kan perusahaan jasanya adalah sewa mobil kita nggak sewa mobilnya itu nilai sewa itu di dalam setahun penghasilannya ada 100 juta. Tetapi pendapatannya dari sewa mobil itu adalah jasa sewa. Ini adalah cuma 80 juta. Yang 100 juta ini adalah pendapatan dari sewa tempat. Sewa tempat itu masuk ke dalam objek PPh final misalkan. Sehingga apa? Supaya tidak menjadi dasar perhitungan lagi, supaya tidak menjadi dasar perhitungan, maka akan sertifikat bahwa itu ada penghasilan final sebanyak 20 juta. Ya, ada penghasilan final sebanyak 20 juta. Sehingga apa? Ada dasar penghitungan PPh bayarnya dan pendapatannya dari 80 juta. Karena PPh finalnya sudah di take out bahwa final sudah dibayarkan PPh finalnya oleh si pemotong oleh customer kita. Ya. Jadi kita harus buktikan PPh finalnya, bukti fotonya kita upload juga, kita buktikan lah PPh final berapa SSP-nya, PPh final yang sudah dibayarkan. Dan kita harus mengakui penghasilan PPh final di dalam SPT Badan. Tetapi di dalam akuntansi itu tetap aja sama-sama pendapatan jika sesuai dengan NIB atau nomor induk jenis usahanya gitu ya. Terus nanti ada objek pajak, nanti bukan penghasilan. Terus secara komersil ada biaya. Nah, di dalam fiskal ada yang bukan biaya, ada yang tadi misalkan contoh tadi kita melakukan makan-makan di departemen kita biayakan kepada kita, tapi fiskal tidak mau menerima itu sebagai biaya. Jadi di take out dari biaya, otomatis ketika misalkan biaya itu dikeluarkan dari biaya menurut fiskal, maka mengakibatkan laba ruginya semakin gede menurut fiskal. Karena apa? Laba rugi itu nanti akan menjadi dasar perhitungan PPh Badan. Nah, jadi orang fiskus itu akan berusaha ya mengkoreksi lebih banyak supaya fiskalnya lebih besar, ya. Nah, supaya laba rugi fiskal lebih besar, otomatis kan pajak lebih besar jika kita memiliki laba rugi yang sangat besar. Nah, terus nanti ada yang bukan biaya tapi menurut pajak bisa biaya. Beda waktu itu tadi ini tentang pembebanan dan penyusutan lah ya dikerjakan. Tentang pengakuan beban, karena kalau penyusutan semakin pendek, berarti bebannya itu bisa semakin besar. Nah, sebelum menurut pajak nggak bisa semua dibebankan sekarang, harus 4 tahun supaya pembebanannya lebih kecil. Terus kebijakan perusahaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Ini adalah, maksudnya ini adalah grup ya teman-teman, ada grup. Misalkan teman-teman memiliki PT ABC. PT ABC ini memiliki anak perusahaannya itu dan memiliki saham lebih dari 25% di PT A. Jadi PT B juga memiliki saham lebih dari 20%, begitu juga di PT C. Grup ini itu disebut dengan hubungan istimewa. Ya, anak-anak perusahaan ini memiliki hubungan istimewa dengan syarat secara undang-undang adalah 20% kepemilikan sahamnya. Hubungan istimewa ini perlu di follow up oleh Dijen Pajak. Apakah sudah sesuai melakukan bisnis dengan hubungan istimewa? Contohnya adalah mereka cek adalah perlakuan transfer pricing. Karena untuk menghindari adanya
bisa menghindari adanya transfer beban atau transfer pendapatan, ya. Dan transfer pendapatan. Jadi itu penting di dalam transaksi ini adalah perlu kita ketahui. Misalkan ya, teman-teman memiliki tadi ya PT ABC dengan grupnya A, B, dan C. Dia memiliki ABC ini adalah holdingnya atau induknya. Misalkan produknya itu adalah kita anggap produk itu adalah alat elektronik, komputer. Misalkan ada PTD, PTD ini adalah di luar grup, bukan grupnya PT ABC. PT ABC menjual ke PTA adalah grupnya. Harga komputer itu kita anggap 10 juta. Sedangkan PTD yang bukan grupnya dia jual 11 juta. Otomatis secara persaingan PTD akan kalah bersaing harga dengan PTA. Karena yang dia terima barang yang persediaan yang dia beli atau yang menjadi HP itu lebih murah daripada yang diterima oleh PPD. Atau kedua, ada mentransfer pendapatan. Transfer pendapatan. Transfer pendapatan seperti apa? Misalkan si PT si PT ABC misalkan memiliki bisnis jual beli komputer, misalkan. Ya, jual beli komputer. Terus si PT ABC ini membuat PTB jual beli komputer juga. Nah, ketika ada pendapatan, misalkan ada proyek, dia akan memasukkan si PT B juga dalam proses proyek tersebut. Sehingga pendapatan itu tidak ujuk-ujuk ke PT ABC. Sehingga pendapatannya diakui juga PTB karena dia ikut mengambil bagian di situ. Walaupun secara usaha kan dia memiliki mayoritas saham di PTB, tapi secara perpajakan dia sudah tidak kena PPh badannya, tapi nanti akan kena di dividennya. Yang kena PPh badannya adalah di PTB, ya. Jadi ini adalah transaksi dokumen ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak independen. Pihak independen tidak boleh banyak jarang dilakukan oleh orang tim pajak di satu perusahaan, tapi dilakukan oleh pihak-pihak independen. Contohnya konsultan yang independen dan yang sudah kompeten dalam penyusunan transaksi. Di dalam transaksi dokumen itu ada beberapa yang ibaratnya ada beberapa data yang diperlukan, ada lokal IP, ada manufaktur, sales, distribusi, dan mereka akan memiliki sampling di dalam lokal file. Mereka akan memberikan sampling, ada namanya benchmarknya, benchmark untuk comparison pricing. Mereka akan membuat sampling beberapa perusahaan, memberikan beberapa perusahaan untuk apa? Untuk menyampling benar nggak sih, layak nggak sih satu perusahaan yang dimiliki ini yang mau dikontrasinya dengan membuat data pembanding dengan beberapa perusahaan yang sejenis ya dengan perusahaan sejenis. Jadi itu transfer pricing itu lebih condong kepada dalam pembuatan dokumen transfer pricing, dan itu yang akan nanti dicek oleh DJP dan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan kepada pembuat transfer pricing, yaitu misalkan perusahaan teman-teman atau nanti satu menggunakan konsultan. Nah, dan hubungan istimewa ini sebenarnya didukung berdasarkan pasal 18 ayat 3 ya, Undang-Undang PPh. Itu dijelaskan untuk mengantisipasi dengan diadakannya adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Bisa jadi penghindaran pajak terjadi. Misalkan dia transfer pendapatannya, udah kamu PTB ikutan sama saya. Nanti pendapatannya kamu yang ngerjakan, saya dapat fee-nya aja. Itu kan menghindari pajak. Karena pendapatannya sudah dipindah alihkan. Sedangkan bebannya mungkin sama misalkan. Jadi itulah ibaratnya perusahaan grup itu perlu ada transaksi dokumen untuk menguji apakah dalam grup tersebut sudah sesuai atau tidak secara undang-undang menurut pasal 18 ayat 3. Nah, ini ada beberapa aturan-aturan pasal 18 ayat 3. Di sini dijelaskan adalah 25% ya. Ini penyertaan modalnya langsung atau tidak langsung adalah paling rendah 12%. Terus nanti wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak. Jadi saling menguasai. Bisa aja misalkan grup PT ABC dia punya anak perusahaan A, punya anak perusahaan B, punya anak perusahaan C. Sedangkan si B mempunyai saham juga di PT A. Bisa seperti itu model.
baru terdapat hubungan keluarga baik saudara mau. Ini dalam keluarga, tapi di dalam perusahaan juga seperti itu ya. Dan ada hubungan langsung ya, hubungan langsung kepemilikan. Nah, pelaksana pemeriksaan menentukan usaha, usaha wajib pajak. Dia harus melihat dulu kelas wajib pajak, terus menerapkan prinsip kewajaran atau pelajaran usaha, terus memilih metode transaksi. Jadi transfer pricing itu dia harus melihat dulu karakteristiknya, tadi baru menerapkan prinsip kewajarannya. Dia menggunakan ada beberapa jenis metode penelitian yang dilakukan, kalau nggak salah 5 jenis ya, 5 jenis. Jadi kalau untuk membahas transfer pricing lebih spesifik nanti teman-teman kalau mau mengambil pelatihan khusus dalam pengusulan ya, agar teman-teman dapat pelatihannya dalam bagaimana menentukan dasar ya, atau bagaimana menentukan metode penelitiannya, atau kamu menggunakan beberapa metode ya, yang ada di dalam undang. Di dalam pemeriksaan perlu teman-teman klasifikasi isu-isu apa sih yang sering muncul gitu ya. Teman-teman mungkin pelajari akuntansi juga. Di dalam PSAK 4 ada laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri atau parent. Jadi ada partial, ada parent. Parent itu adalah laporan keuangan sendiri. Misalkan ada perusahaan ABC memiliki anak perusahaan, memiliki perusahaan A dan B dan C. Nah, laporan keuangan setelah digabung penghasilan pendapatan dari A, B, C, dan di dalam satu holding. Tapi ada juga laporan perusahaan menurut laporan perusahaan hanya laporan keuangan holdingnya aja, laporan keuangan sendiri dan laporan keuangan kapsul ya. Itu akan sering diidentifikasi dengan pajak. Nah itu perlu disajikan dengan lengkap. Mereka akan berkolaborasi. Berapa sih penghasilan satu atau perusahaan tersebut jika tidak digabung penghasilannya atau tidak dikonsolidasi, berapa penghasilannya setelah dikonsolidasi, agar bisa mengidentifikasi juga. Identifikasinya adalah tentang perpajakan juga ya. Terus di PSAK 10, di PSAK nomor 10 biasanya penggunaan uang hasil. Kalau menurut akuntan, semua jenis mata uang bisa di-compare ke dalam rupiah, bisa di-compare ke dalam rupiah ya, bisa di-compare dan diakui. Tapi secara undang-undang kan dia hanya diakui adalah dolar, rupiah dan dolar. Ini akan mengakibatkan selisih, akan mengakibatkan selisih antara misalkan dari yen ke dolar, ke rupiah atau ke dolar, akan mengakibatkan selisih. Sedangkan untuk menyesuaikan ke pajak berarti teman-teman dari yen harus bisa langsung ke dolar atau bisa ke rupiah, dan di total rupiahnya apakah ada selisih atau tidak, itu akan selisih. Nah selisih itu harus kita lakukan kewajiban perpajakan ya. Terus di PSAK 13, di PSAK 13 biasanya properti investasi dan kewajiban pajak. Ini akan sering juga kenal tentang properti ya. Misalkan tentang leasing ya, tentang sewa. Misalnya ini bisa kena di dalam PSAK 13 ataupun disinggung juga di PSAK 73 ya. Di PSAK 73 disinggung juga tentang sewanya. Bagaimana secara tentang sewanya, bagaimana secara akuntansi dan secara perpajakan ini akan melakukan selisih. Misalkan secara akuntansi itu kan tidak disebut secara tegas ya, tetapi secara pajak perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melakukan sewa guna usaha. Jadi ketika sudah ada izin usahanya, sewa guna itu sudah dianggapnya adalah bukan sewa menyewa ya. Karena menurut pajak, menurut pengertian undang-undang perpajakan apa ini tentang laser ini sangat sempit metodenya. Terus nanti perlu diklarifikasi tentang sewa, tentang operasinya seperti apa, tentang pembiayaannya seperti apa. Dan satu lagi tentang pengakuannya, kapan diakui dia menjadi aset sewa, aset. Kapan diakui menjadi aset? Karena kadang pajak itu ketika dia pindah, misalkan kita kontrak dalam setahun, ketika udah menjadi kontrak dalam setahun, disusupkan, berarti sudah ada pengakuan aset ya dalam sewa. Jadi itu Pak, nanti kita bisa lihat tuh, misalkan perlu nih pengakuannya seperti apa dulu. Biasanya kalau sewa kalau bisa tidak usah diakui sebagai aset, kayak tidak dikenal cenderung di dalam koreksi fiskal.
Sedangkan pajak sih lebih melihat substansinya ya. Sedangkan pajak lebih cenderung ya kita ke aturan KMK 1169 ya. Bagaimana pembiayaannya atau bagaimana perusahaan itu melakukan sewa pengusahaan. Nanti akan kita muncul klasifikasi, mengklarifikasi bahwa sewa antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Nanti misalkan kalau sewa-sewa tempat kita perhatikan tuh tentang PPh 4 ayat 2-nya. Terus kita lihat tuh akuntansinya beban sewanya seperti apa ya. Kita perhatikan. Terus pengakuan seperti apa ya? Pengakuan awal untuk sewa pembiayaan seperti apa? Kalau ini sih mengakui pembiayaan sebagai aset dan liabilitas pada awal masa sewa. Jadi ya, kalau akuntansi ya sewa itu bisa diakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitasnya pada awal masa sewa. Dia udah ngakui hutang dengan pada masa sewa. Sedangkan pajak selama masa sewa leasing tidak boleh mengakui sebagai aset. Jadi akan di take out dari aset. Itu menurut perpajakan ya. Karena kadang-kadang akuntansi mengakui sewa itu aset. Terus leasing mengakui penyusutan yang cukup untuk aset yang dapat disusukan dilakukan dalam setiap akuntansi. Terus secara pajak leasing menggunakan hak opsi. Leasing melakukan penyusutan dasar penyusutan adalah nilai sisa. Nilai sisanya, nanti nilai sisanya berapa, maka itu yang bisa diakui. Dan ini akan muncul perbedaan nilai aset dan depresiasi. Ini akan ada selisih antara komersil dan fiskal. Nah, teman-teman, ada yang perlu yang mau didiskusikan atas tentang pemeriksaan? Kalau ada, silakan biar kita coba kita bahas. Yang belum jelas juga, misalkan ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Halo teman-teman, bagaimana ada yang mau didiskusikan dengan Bapak Edward? Silakan apabila ada pertanyaan. Nanti misalkan teman-teman baru ini mau nanya setelah misalkan materi ini, monggo nanti bisa disampaikan juga ke Mbak ini, Mbak Indah ya. Nanti bisa di-share ke saya untuk saya jawab. Kalau misalkan belum dapat nih mau ditanyain apa gitu ya. Jika mau ditanya sekarang, silakan. Jika tidak ada, monggo Pak Indah diambil alih. Baik Bapak, terima kasih Bapak Edward atas materinya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dan telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan ke-15, yaitu dengan materi pemeriksaan pajak yang diampu oleh Bapak Edward. Apabila teman-teman nanti ingin ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat grup WA maupun lewat chat pribadi ke saya. Nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Edward dan nanti mungkin bisa didiskusikan bersama di grup ya teman-teman.
Untuk absensi nanti akan kami kirimkan seperti biasa di grup WA. Teman-teman nanti dapat mengisi pertemuan ke-15 dengan materi pemeriksaan pajak. Baik, mungkin itu saja Bapak Edward, atau ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup sih kalau dari saya, Mbak. Oh, Terima kasih baik. waktunya. Oh, baik. Baik, Bapak. Terima kasih. Teman-teman semua, semoga bermanfaat pertemuan pada malam hari ini. Mungkin nanti materi dapat di-share ya, Bapak, ke saya ataupun ke grup. Siap. Nanti. Baik. Terima kasih, teman-teman, dan terima kasih juga Bapak Edward. Itu saja mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bisa kami close ya, Bapak. Terima kasih.